Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi zat padat 1 setelah UTS, yaitu kisi vibrasi dan elektron bebas. Kisi pada suatu kristal dapat dipandang sebagai tahanan atom-atom yang saling dihubungkan oleh bekas elastik. Ilustrasinya seperti ini, di mana tiap atom ini punya jarak antar atom atau kita sebut sebagai panjang ikatan yang dilambangkan dengan A. Atom-atom itu ketika jauh saling tarik-menarik. Tapi di suatu jarak tertentu, atom itu malah tolak-menolak. Makanya terjadi vibrasi. Nah, karena dia dipandang sebagai yang dihubungkan dengan pegas elastik, maka gerak satu atom ini akan mempengaruhi atom-atom lainnya. Nah, kisi dapat bervibrasi secara bebas dalam mode normal karena adanya tenaga internal atau akibat pengaruh gaya dari luar. Nah, maksudnya vibrasi itu kayak gini, bergetar gitu. Ada relasi dispersi dari atom-atom tersebut. Dispersi yang kita tahu itu adalah penguraian cahaya monokromatik jadi polikromatik gitu kan. Nah, tapi relasi dispersi ini untuk menggambarkan pengaruh dispersi terhadap sifat-sifat gelombang dalam suatu medium. Relasi dispersi ini menghubungkan panjang gelombang, lambda, atau bilangan gelombang, yaitu K sama dengan 2pi per lambda, dengan frekuensi. Dengan kita tahu relasi dispersinya, maka kita dapat menghitung kecepatan fase dan kecepatan grup. Nah, di sini ada monoatomik, diatomik, poliatomik gitu. Kalau monoatomik berarti suatu ion tuh hanya cukup dengan satu atom gitu, misalkan helium, neon. Tapi kalau diatomik berarti terdiri dari dua atom, contohnya O2, N2 gitu. Kalau poliatomik berarti banyak atom. Nah, ini omega itu kita dapat dari diturunkan ya dari hukum 2 Newton yang dianggap suatu gas seperti tadi gitu. Di kelas kan sudah diajarkan ya. Jadi ini langsung aja ke hasilnya, yaitu akar 4 beta per M sin Ka per 2. Di mana betanya itu C per A, yang itu suatu konstanta dan kemudian kita perkenalkan rho atau densitas ya, itu massa per jarak antar atom. Sehingga dapat seperti ini. Dan kita juga memperkenalkan Vs, yaitu akar C per rho adalah kecepatan gelombang bunyi dalam padatan. Jadi omega sama dengan 2 per A Vs sin Ka per 2. Kecepatan fase itu apa sih? Kecepatan fase adalah laju pengembangan suatu titik dengan fase konstan sepanjang arah rambatan gelombang. Sedangkan kecepatan grup adalah kecepatan dari grup gelombang yang menggambarkan kecepatan gelombang mentransmit sepanjang arah rambatan. Secara matematis ditulisnya itu kecepatan fase adalah omega per K, sedangkan kecepatan grup d omega per dk. Kalau diilustrasikan ya, kecepatan fase itu, yang ini yang kecil-kecil, maaf ya gambarnya jelek, tulisannya juga. Ini yang kecil-kecil ini itu termasuk kecepatan fase. Nah, dia kan kayak memperlihatkan suatu pola gitu ya, jadi kayak ada gelombang besar kayak gini. Nah, itu kecepatan grup. Ketika omeganya itu sangat kecil, maka K-nya ini mendekati 0. Kenapa? Karena omega ini kan berbanding terbalik dengan lambda ya. Nah, berarti kalau omeganya kecil, lambdanya itu akan besar. Kalau lambdanya besar, otomatis K-nya mendekati 0. Karena 2pi per lambda, lambda yang sangat besar gitu. Karena K-nya ini K-nya 0, kan jadi K mendekati 0 gitu ya. Tetanya kan kecil. Sin theta di mana theta mendekati 0 itu akan didekati dengan theta gitu. Di sini juga berlaku kayak gitu. Makanya omeganya jadi 2 per A Vs Ka per 2. Ini A-nya saling menghilangkan, 2-nya juga, maka omega adalah Vs kali K. Ya, yang disebut dengan relasi dispersi. Karena dia menghubungkan K sama omega gitu. Nah, dari situ kita peroleh tuh kecepatan fasenya adalah omega per K, berarti omeganya Vs K per K. Jadi Vs, kecepatan grupnya turunannya omega terhadap K. Ini diturunkan terhadap K, berarti kan jadinya Vs.
Maka dari itu, ketika lambdanya sangat besar atau omeganya sangat kecil, kecepatan fase akan sama dengan kecepatan grup. Kemudian saat omeganya ini sangat besar, maka kecepatan grupnya itu menjadi 2 Vs per Ka sin Ka per 2. Sedangkan kecepatan grupnya, omeganya itu diturunkan terhadap K. Jadi tinggal Vs cos Ka per 2. Lalu, saat omeganya sama dengan akar 4 beta per M, yaitu kecepatan sudut maksimum, lambdanya ini menjadi 2A. Jadi, K-nya kan 2pi per lambda tuh, tinggal lambda per A. Maka dari itu, kecepatan fasenya menjadi 2 per pi Vs. Sedangkan kecepatan grupnya d omega per dk sama dengan 0. Karena kan di kecepatan di omeganya itu kan nggak ada K-nya ya, jadi diturunkan kan 0 gitu. Kecepatan grup sama dengan 0 ini artinya tidak ada transfer energi. Gelombang menjadi gelombang berdiri. Terjadi refleksi Bragg. Gimana sih maksudnya gelombang berdiri? Gelombang berdiri itu kayak nanti itu amplitudenya beda-beda. Jadi misalkan dari 0 nih kecil, kemudian ada yang tiba-tiba mencapai nilai maksimum tinggi banget, terus turun lagi, naik lagi, turun lagi, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman pernah ini kan mesti di fisika modern, praktikumnya kan ada sinar X tuh. Nah, di situ kan menghasilkan gelombang berdiri gitu. Sehingga terjadi refleksi Bragg, difraksi Bragg. N lambda sama dengan 2 D sin theta gitu. Nah, tadi kan untuk monoatomik. Kalau buat diatomik, omeganya itu omega plus minus kuadrat. Ini nanti tergantung ya dia di min atau di plus. Nah, ini juga berpengaruh di sini. Dengan beta dikalikan 1 per M plus 1 per M besar plus minus beta akar 1 per M kecil plus 1 per M besar dikuadratkan dikurangi 4 sin kuadrat Ka per M kecil M besar. Ini maksudnya massa salah satu atom dan massa atom lainnya gitu. Lanjut. Nah, di sini juga diperkenalkan dengan fonon. Apa sih fonon? Fonon adalah kuantisasi vibrasi kisi. Nah, bedanya sama foton apa? Kalau fonon itu mode normal terkuantisasi dari getaran kisinya ya, sedangkan kalau foton dari gelombang elektromagnetik. Energi fonon itu H kali Vs per lambda. Vs tadi kecepatan suara kan di suatu padatan. Sedangkan kalau foton itu menggunakan kecepatan cahaya. Momentumnya sama, H per lambda. H itu konstanta Planck. Lambdanya fonon ini mendekati 10 pangkat minus 10 meter. Sedangkan kalau foton itu 10 pangkat minus 6 meter di cahaya tampak. Hamburan tak elastik foton oleh fonon atau gelombang bunyi dalam kristal dapat menghasilkan bentukan atau serapan fonon. Kan tadi tidak elastik, berarti kan ada suatu energi yang terserap atau terhamburkan gitu ya. Nah, itu dilihat dari sini ya. Omega fonon itu sama dengan C kali K per N. Nah, lambda nu, ini maksudnya frekuensi ya, V yang ini. Nu itu sih bacanya. Sama dengan C per N. Nah, bisa dibaca. Terus fonon yang dihasilkan jika foton dihamburkan tak elastik pada sudut V per 2, ini jadinya ya omega. Selanjutnya ada kapasitas panas. Kapasitas panas adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu, suhu 1 gram molekul bahan sebesar 1 derajat Celcius. Atau secara matematis bisa dituliskan, C adalah turunan dari kalor yang diserap atau dilepas terhadap suhu. Nah, dalam padatan, sebagian besar kalor yang masuk itu disimpan dalam bentuk tenaga internal. Jadi kayak gini ya, C solid, kapasitas panas pada padatan sama dengan kapasitas panas kisi ditambah kapasitas panas elektron. Kenapa sih gitu? Karena pada tenaga internal itu naiknya bisa terjadi melalui dua jalan. Yang pertama itu, yang ini, pada atom, dengan vibrasi bebas melalui titik kesetimbangan. Dan yang kedua, dari elektron bebas dalam logam dan semikonduktor ya, yang mengalami eksitasi termal ke tingkat tenaga. Selanjutnya ada dari kapasitas kalor tadi, itu tuh ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori klasik. Nah, tenaga
osilator harmonik dalam satu dimensi dituliskan sebagai berikut. E sama dengan P kuadrat per 2M plus setengah M omega 0 kuadrat X kuadrat. Teman-teman pasti udah belajar ya di fisika kuantum. P-nya di sini momentum, M-nya massa. Tenaga rata-ratanya ini dihasilkan dari yang integral E terus dikalikan ini per integralnya ini gitu. Didapatkanlah KB kali T. KB itu konstanta Boltzmann. Kemudian tenaga vibrasi totalnya dalam kristal 3 dimensi yang berisi N atom adalah 3N KBT. Selanjutnya, kapasitas panas di sini yaitu turunan dari energi atau tenaga terhadap suhunya, yaitu 3N KB. Ini juga disebut dengan hukum Dulong-Petit. Nah, kapasitas panas untuk seluruh padatan besarnya ini sama. Menurut teori klasik ya, kapasitas panas untuk seluruh padatan itu besarnya sama dan tidak tergantung pada suhu. Nih, kan tidak ada T-nya. Dan tidak ada omeganya atau tidak ada frekuensinya. Padahal hasil eksperimen itu menunjukkan bahwa kapasitas panas pada padatan tidak sama dan tergantung pada suhu. Maka dari itu, teori klasik ini perlu dikoreksi. Yang kedua ada teori Einstein. Di sini ada beberapa teorinya ya, tapi nggak kutulisin karena udah ada juga di PPT ibunya. Yang pertama, kristal berisi atom yang dapat dipandang sebagai osilator harmonik yang identik dan saling bebas. 2. Padatan yang mempunyai N atom ekuivalen dengan N osilator harmonik satu dimensi. 3. Semua osilator bervibrasi dengan frekuensi natural yang sama. Keempat, osilator merupakan osilator kuantum yang mempunyai tenaga diskrit. Sejumlah osilator dimungkinkan mempunyai keadaan kuantum yang sama. 5. Osilator harmonis dapat diidentifikasi berdasarkan lokasi pergeserannya berdasarkan distribusi Maxwell-Boltzmann. Distribusinya gimana? Itu dibahas di fisika statistik atau fisika kuantum. Nah, maka dari itu, berdasarkan teori Einstein, tenaga osilatornya itu seperti ini. N plus setengah H omega 0. Tenaga rata-ratanya menjadi setengah H omega 0 plus H omega 0 dibagi eksponen dari H omega 0 per KBT minus 1. Tenaga vibrasi totalnya kan 3N dikali tenaga rata-rata ya, sehingga dihasilkan seperti ini. Lalu kapasitas panasnya kan tadi dE per dt, jadinya ini. Nah, ini diperkenalkan variabel baru, yaitu θE, di mana θE adalah H omega 0 per konstanta Boltzmann, yang kita sebut sebagai temperatur Einstein. Kemudian yang ketiga ada teori Debye. Nah, teori ini tuh mengkoreksi beberapa asumsi dari Einstein. Yaitu, pendekatannya adalah osilator itu tidak mempunyai frekuensi yang sama. Dan range atau rentang frekuensi dikelompokkan dalam mode vibrasi yang mungkin. Z, nu, D, nu. Tenaga rata-ratanya seperti ini. Kan beda ya sama yang Einstein. Tenaga rata-ratanya H nu per eksponen dari H omega 0 per KBT minus 1. Tenaga vibrasi totalnya jadi seperti ini. Masih ada integralnya ya. Nah, untuk T yang jauh lebih besar daripada T tadi itu berarti temperatur Debye. Ini adalah tenaganya 3N KBT. Sedangkan kapasitas panasnya 3N kali KB. Nah, dari sini tuh sebenarnya semuanya sama ya. Dari teori klasik, teori Einstein, sama teorinya si Debye ini sama untuk T yang sangat lebih besar daripada temperatur D. Nah, kalau dia jauh lebih kecil, jadinya seperti ini. Selanjutnya, materi selanjutnya ya. Tadi kan udah kisi vibrasi, nah ini sekarang pindah ke materi lain. Teori elektron bebas. Yang pertama ada teori Drude-Lorentz. Yang teorinya ini tentang transportasi elektron dalam logam. Nah, transportasi elektron dalam logam menurut teori ini dipandang seperti atom atau molekul pada gas sempurna. Berdasarkan teori ini, energi dari elektron itu sama dengan energi kinetiknya. Nah, teori Drude itu berbunyi bahwa gas elektron itu seperti gas sempurna. Dianggap bahwa gas elektron itu seperti gas sempurna. Sedangkan teori Lorentz, itu gas elektronnya mengikuti statistik
Maxwell-Boltzmann. Model gas elektron bebas yaitu elektron valensi pada logam bergerak bebas di sekitar inti positif seperti gas ideal. Dan elektron valensi ini disebut juga dengan elektron konduksi. DOS atau density of states. Densitas keadaan. Nah, dia adalah jumlah keadaan elektron yang terdapat dalam sistem tiap satuan rentang tenaga, di mana secara matematis dapat dituliskan seperti ini. DE sama dengan dN per DE. Atau secara integralnya itu jadinya integral 0 sampai E DE dibesar fungsi E DE sama dengan N. Untuk elektron bebas, tiap tingkat tenaga berisi 2 elektron. Jadi dituliskan seperti ini ya, tinggal dikali 2. Di mana E-nya itu adalah N kuadrat H kuadrat per 8 ml kuadrat, sehingga N-nya ini jadi akar 8En ml kuadrat per H kuadrat. Maka density of states-nya menjadi akar 8 ml kuadrat per H kuadrat E. Nah, ground state pada gelombang elektron bebas itu ada beberapa keadaannya, di mana elektronnya adalah fermion yang spinnya itu plus minus setengah dan memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Tiap keadaan dapat menampung hanya 1 elektron saja. Kemudian keadaan energi terendah pada N elektron bebas diperoleh dengan mengisi N keadaan energi terendah tersebut. Yang ketiga ada energi Fermi. Apa itu energi Fermi? Energi terbesar elektron pada ground state yang tadi sudah dijelaskan ya. Untuk penurunannya bagaimana juga sudah dijelaskan di kelas. Nah, ini kayak ringkasannya aja. Energi Fermi adalah H bar kuadrat per 2m kF kuadrat. Hanya itu konstanta Planck, tapi kalau H bar berarti dibagi dengan M, di mana KF-nya, konstanta Fermi-nya adalah 3B kuadrat, N besar per V dipangkatkan sepertiga. N besarnya ini adalah elektron valensi ya, jumlah elektron valensi, V-nya volume. Nu F, VF atau kecepatan Fermi, H bar KF per M, temperatur Fermi-nya adalah EF per KF, momentum Fermi-nya H bar KF, tenaga total, yaitu jumlahan seluruh tenaga elektron pada energi Fermi itu sepertiga N kali energi Fermi, dan kapasitas panas pada Fermi adalah 3/2 NKB dikalikan KBT per EF. Nah, yang keempat adalah aplikasi teori elektron bebas. Ini ada sekitar 3 aplikasi yang dijelaskan di sini. Mungkin aplikasinya memang lebih banyak dari itu. Yang pertama ada kapasitas panas elektron. Nah, banyaknya elektron yang menyumbang pada kapasitas panas itu dinyatakan dengan N dikali KBT per EF atau NT per TF. Itu temperaturnya, TF itu temperatur Fermi. Kapasitas panas gas elektron, CV, sama dengan 3 NKB T per TF. Nah, ini mendekati 1% dari nilai yang klasik. Kapasitas panas zat padatnya, itu C elektron plus C sama dengan alfa T plus beta T pangkat 3. Alfa dan beta ini suatu konstanta yang nantinya bisa dicari. Lalu, penerapan yang lain adalah pada konduktivitas listrik dan hukum Ohm. Konduktivitas listriknya itu kan J sama dengan NQ nu, yang akhirnya bisa dinyatakan dalam NE kuadrat tau E per M. Hukum Ohm-nya, di mana konduktivitas sama dengan, sigma, ini densitas ya, sama dengan J per E sama dengan NE kuadrat tau per M. Resistivitasnya, Rho sama dengan M per NE kuadrat kali tau. Ada hukum Matheson, di mana tumbukan tidak dipengaruhi satu sama lain dan berkontribusi secara independen pada Rho. Sehingga Rho sama dengan Rho impurity plus Rho phonon. Impurity itu Rho yang tidak murni dengan Rho phonon. Selanjutnya ada efek Hall. Itu termasuk ke dalam aplikasi teori elektron bebas ya. Efek Hall adalah peristiwa berbeloknya aliran listrik elektron dalam plat konduktor karena pengaruh medan magnet. Nah, dia itu
Prinsipnya sama kayak prinsip gaya Lorentz. Gini ya. Ini medan magnet, ini suatu plat, gitu. Ini E-nya medan listrik, J-nya arus listrik. Ini plus plus minus minus itu tuh muatan. Ini berbeloknya aliran listrik. Jadi ini F sama dengan turunan dari momentum terhadap waktu. Sehingga dihasilkan minus E plus 1/C nu bar plus B. Bukan bar ya, ini vektor. Vektor kecepatan dikali vektor medan magnet. Di efek Hall eksperimen, setidaknya bentukannya seperti ini ya. Jadi yang pertama itu arus dari medan listrik ditetapkan. Ditetapkan pada medan listrik ya arusnya nih, CS. Kemudian ada gaya Lorentz dari medan magnetik pada elektron atau hole yang bergerak. Kan gaya Lorentz dia tuh tegak lurus dengan I atau arus dan B, medan magnetiknya. Makanya tadi bisa berbelok gitu. Terus ini ya, tampak atas, yaitu elektronnya tertimbun di sini, kayak dari belakang ke depan gitu. Nah, elektron meninggalkan muatan yang positif dan muatan negatif pada ini belakang dan permukaan depan. Hole voltage atau tegangan hole itu tandanya dibalik untuk hole. Nanti kalau untuk elektron tandanya tetap gitu, tapi kalau buat hole-nya dibalik. Nah, dengan adanya efek hole ini kan jadi muatan positif dan negatifnya tertimbun di masing-masing permukaan gitu. Nah, koefisien hole yang ada pada keadaan diam itu dinyatakan seperti ini, -1/NEC. Maksud yang keadaan diam itu nanti EY-nya atau medan listrik pada sumbu Y itu seimbang oleh gaya magnetik. Gunaan efek Hall untuk apa sih? Untuk membedakan tipe pembawa elektron versus hole. Kayak tadi kan, positif negatifnya jadi tertimbun di salah satu sisi. Dan densitas pembawa atau N untuk semikonduktor. Oke. Sekian materi tentang kisi vibrasi dan teori elektron bebas. Kalau misalkan ada pertanyaan, ada yang perlu didiskusikan, bisa banget chat aja di kolom komentar. Atau enggak, chat lain gitu. Kemudian, untuk presensi, jangan lupa komen ya. Dengan email bernama kalian, komen di sini. Jadi itu akan terhitung sebagai presensinya gitu. Oke, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan atau mungkin ada kesalahan, silahkan dikoreksi aja, langsung dikoreksi di kolom komentar. Atau chat juga boleh. Terima kasih banyak. Semangat belajar dan sehat-sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.